Shalom Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ke 10. Yosua pasal 1 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan satu tema, yaitu penyertaan Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Penyertaan Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita diberikan suatu kepercayaan atau tanggung jawab yang sangat besar bagi kita, pasti kita merasakan yang namanya kegelisahan, ketakutan. Karena kenapa? Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan untuk kedepannya ketika kita sudah menerima tanggung jawab itu. Demikian juga buat pemuda-pemuda, teman-teman yang terkasih. Ketika dia diberikan sebuah kepercayaan, terutama di dalam sekolah, pasti sangatlah sulit untuk dia kerjakan, karena dia tidak memiliki persiapan, apalagi ketika dipilih pada pertama kali. Atau juga kepercayaan yang diberikan di dalam gereja. Pasti ada hal-hal yang membuat kita tidak percaya diri atau gelisah takut dengan hal demikian. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga kepada firman Tuhan yang kita renungkan, diberikan satu tokoh atau satu nabi, yaitu Yosua, di mana pada waktu itu Allah memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah menuju tanah perjanjian. Dia sangat takut dalam hal itu karena dia merasa dirinya tidak mampu untuk melakukannya. Apalagi baru pertama kali ia memimpin bangsa yang sangat besar, dan dia tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat besar dan kehidupan mereka sangatlah hidup dalam kesungut-sungutan. Perlulah kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih, kitab Yosua ini adalah kitab sejarah yang melanjutkan cerita dari penulisan kitab Yosua, di mana kitab Yosua ini berisikan catatan-catatan sejarah bagaimana Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada umatnya. Dengan demikian menggenapi seluruh janji Allah melalui Abraham. Di dalam kemahatauan Allah, ia mengetahui perasaan pergumulan Yosua yang takut, gentar dan ragu-ragu dalam memimpin bangsa Israel, sehingga Tuhan membuat satu janji kepada Yosua. Untuk itu, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, saya memberikan dua poin penting. Poin pertama yaitu janji kekuatan. Dapat kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5a. Di situ Allah memberikan suatu janji kekuatan kepada Yosua, bahwa ia janganlah harus ragu dengan apa yang telah dipercayakan kepada dia. Inilah janji pertama Allah kepada Yosua. Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-5a. Allah memberikan kepada Yosua dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Allah menjanjikan hal demikian kepada Yosua karena di dalam kepemimpinannya Yosua ke depan akan ada banyak hal yang akan dihadapi. Salah satunya adalah Yosua harus memimpin bangsa Israel dalam berperang menghadapi orang-orang yang ingin menghalau mereka, yaitu orang yang memiliki badan yang tinggi dan besar. Tiada bandingannya dengan bangsa Israel yang kecil dan lemah. Tetapi dengan adanya janji Allah kepada Yosua, maka Yosua harus percaya, menyerahkan dirinya sepenuhnya bahwa Tuhan akan menggenapi dan menepati janji tersebut.
asalkan Yosua benar-benar taat kepada janji Allah. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, janji penyertaan dapat kita lihat di ayatnya yang 5b sampai ayatnya ke-10, di mana kita lihat di dalam ayat-ayat tersebut ada banyak janji-janji Allah yang Dia berikan kepada Yosua supaya Yosua tidak ragu di dalam memimpin bangsa Israel. Ini adalah janji kedua Allah kepada Yosua. Bagaimana kita mengetahui segala penyertaan Allah kepada Musa? Segala yang dilakukan Musa ada dalam rencana Allah. Seperti pada waktu Allah menyertai Musa dalam memimpin bangsa Israel di dalam memimpin perang, menyertai bangsa Israel melewati padang gurun dengan memberikan 2 tanda, yaitu tiang awan dan tiang api. Penyertaan Allah kepada Musa dalam penyeberangan laut Teberau dan masih banyak penyertaan Allah lainnya yang Allah nampakkan kepada Musa pada saat itu. Dan kepemimpinan Musa, Allah tidak pernah membiarkan Musa, bahkan tidak pernah meninggalkan Musa karena ketaatan Musa kepada Allah. Allah menjanjikan Musa sebagai contoh kepada Yosua dalam menjadikan teladan kepemimpinan. Itulah yang membuat Yosua yakin dan percaya dalam memimpin bangsa Israel bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan mereka sehingga mampu memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini, yaitu ada 3 poin. Allah memakai siapa saja dalam melakukan misinya. Maksudnya Bapak Ibu yang terkasih, baik itu tua, muda, ketika Allah ingin memakai kita, tidak ada yang tak mungkin. Tapi bagaimana respon kita di dalam melakukan misi Allah? Seperti Yosua yang dipilih Allah menggantikan Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Poin yang kedua, yaitu kunci keberhasilan seorang memimpin adalah ketaatan serta kesetiaan. Sebagaimana Musa dan Yosua yang telah taat dan setia di dalam menjalani panggilannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap taat di dalam panggilan itu, tanggung jawab itu yang telah diberikan kepada kita? Ketiga, karena jabatan yang kita miliki sekarang terjadi bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Allah memilih dan mempercayakan kepada kita. Ketika kita bisa menyelesaikan perkara kecil, maka Allah telah mempersiapkan perkara-perkara besar. Asalkan kita tetap setia, taat, dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala rencana kita. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana respon kita ketika kita diberikan tanggung jawab kepercayaan oleh Tuhan? Apakah kita mau mengambil kepercayaan itu atau meninggalkan atau mundur dari dan tidak mau mengambil kepercayaan itu? Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Biarlah kiranya menjadi pedoman di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, di dalam mengambil tanggung jawab kita. Mari kita berdoa.